Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, shalom semuanya. Shalom. Horas. Di pagi yang indah kita sambut Advent yang pertama pada minggu ini, tepatnya di awal Desember 2024. Firman Tuhan yang menyapa minggu pagi kita saat ini sebagaimana Injil Lukas pasal 21 dari ayat 25 hingga ayat 36. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah sampai ayat ke-36. Sekali lagi kita baca ayat yang terakhir, ayat 36, 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah masuk Advent yang pertama. Saya datang segera, I am coming soon. Simbol
lilin telah menyala oleh paduan suara dari sekolah minggu tadi. Pohon Natal sudah berdiri kokoh menandakan kepribadian kita, dan simbol lilin ini ibarat api yang tidak akan pernah menyala sampai hari kesudahannya. Advent manomu-nomu menyambut kedatangan yang kedua atau yang terakhir, karena Yesus datang yang pertama dengan kelahirannya, sekaligus kita akan merayakannya, dan yang terakhir dia datang sebagai hakim. Bapak Ibu Saudara, perbedaan seorang raja dunia yang akan menghampiri suatu daerah, katakan presiden atau gubernur atau pejabat publik, kalau datang tentu dengan kepastian, misalnya tanggal 10 bulan 10 2025 misalnya, itu sudah pasti si pimpinan itu akan datang. Tentu akan ada berupa spanduk, berupa umbul-umbul, berupa tari-tarian yang menyambut itu kedatangan raja dunia. Namun kalau kedatangan raja surgawi, tadi kita sudah membaca, tadi kita sudah mengikuti kedatangan anak manusia. Akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang dan bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang ada menimpa bumi, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Nah, berbeda sekali. Kita sudah di warning, kita sudah diingatkan. Memang antara raja surga dengan raja dunia sangat berbeda. Ada tanda-tanda matahari, bulan dan bintang. Kuasa langit akan goncang. Bagi pecinta film Armageddon, barangkali Bapak Ibu Saudara ada yang pecinta film. Armageddon tayang di bioskop 1998 dengan bintang Bruce Willis. Sekalipun ini hanya sebatas sinopsis, di situ digambarkan akhir zaman akan tiba. Setelah New York, kota yang dibanggakan di Amerika, hancur dengan ratusan meteor, NASA menemukan asteroid seukur kota Texas akan menabrak bumi, dan terjadilah kehancuran yang maha dahsyat. Betul, itu adalah hanya film. Betul, itu adalah sinopsis saja. Tapi dalam ayat 33 tadi dikatakan langit dan bumi akan berlalu. Game over. Di hadapan Tuhan, bumi ini ibarat globe. Kita waktu di sekolah untuk mengetahui di mana ada Asia, di mana ada Eropa, di mana ada Australia dengan globe atau benda yang bulat, tahu, Pak? Oh, ternyata di sini Amerika, di sini Eropa, di sini Jerman, di sini Indonesia, di sini Australia. Di hadapan Tuhan bumi ini hanya sebatas bola kecil. Jadi tidak heran bumi kepunyaan Tuhan ini, bumi yang diciptakan oleh Dia, kalau Dia mau dalam waktu yang sangat relatif singkat pun akan game over, akan berlalu. Nah,
bukan semata-mata untuk menakut-nakuti, hanya kebenaran firman yang mengatakan yang telah kita baca tadi. Apa yang disampaikan pada topik atau judul daripada firman Tuhan pada saat ini, berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Advent pertama dengan topik berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Nanti akan ada Advent kedua, ada Advent ketiga, ada Advent keempat. Itu sebenarnya lebih mewarning kita untuk lebih menyiapkan kita. Uniknya Natal, selain kita merayakan akan kelahiran Juru Selamat, tapi di situ juga kita tetap dibenahi. Dia akan datang sebagai hakim. Yang pertama, dia datang sebagai Juru Selamat, tapi yang kedua, yang terakhir, dia datang sebagai hakim. Persiapkan hati, ibarat lilin yang ada di depan ini. Apapun yang terjadi, walaupun bumi akan berlalu, pelita hati kita tidak akan pernah padam. Hidup tak bercacat sampai hari kedatangannya. 3 pesan moral. 3 pesan moral. Yang pertama, persiapkan hati, ibarat lilin yang ada di depan ini. Itu simbol iman kita. Lilin adalah simbol iman kita yang selalu menyala di setiap waktu. Hidup tak bercatat sampai kedatangannya, walaupun kita tidak tahu kedatangannya. Boleh kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak satu kalimat pun yang mengatakan bahwa kedatangannya seperti hitungan manusia. Tidak satu ayat pun. Hanya dinasihatkan kepada kita berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Pesan moral yang ketiga adalah komunikasi yang aktif, yang 2 arah. Antara saya dengan Tuhan, itu yang harus kita pertahankan. Kalau Tuhan dengan kita selalu, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, waktunya nanti akan menyerahkan LPJ, laporan pertanggungjawaban masing-masing. Dohono kuma au maju perjulo hudok dang pitor na asing. Nantinya saya akan melaporkan LPJ saya sebagai pendeta HKBP dengan masa tugas sekian tahun. Apa yang harus aku pertanggungjawabkan? Behado marparbuedo jamitam. Manangna patabo-tabo si pareodo hanya enak di telinga saja kah? Kamu aka pandita HKBP. Evaluasi dong. Marparbuedo jamitamunei. Hamu aka situa HKBP, sintua santo, laki-laki. Kalau perempuan santa, kudus. Di mana kekudusanmu sebagai sintua? Beha hamu aka ruas, nasai ganuk minggu, mabigi jamita. Holang namanya deho dohita. Holang nama begitu, adong do perbuena, adakah firman itu berbuah dalam hati kita masing-masing? Tadi kita di warning ibarat lampu lilin ini yang selalu siap apapun yang terjadi. Tidak ada alasan, oh kami nggak pernah dibilangin itu sama pendeta bahwa terjadi akhir zaman seperti ini. Tadi Injil Lukas sudah menyampaikan. Marparbuedo, berbuahkah iman kita? Jangan iman itu ibarat air di atas daun talas. Hanya sebatas saja.
digoncang-ganjing, dia akan jatuh juga. Bapak Ibu Saudara, semua akan menyerahkan LPG. Gimana caranya? Tentu ada dong. The hidden camera, kamera tersembunyi. Ibarat, saya nggak tahu di gereja kita ini ada CCTV nggak sih? Semua ada ya. Kalau ada sesuatu itu memorinya kan bisa dilihat tuh. Apalagi kalau sesuatu yang terjadi, kita akan bisa putar itu CCTV-nya. The hidden camera, kamera tersembunyi Tuhan akan dibuka nantinya. Saya selalu menerjemahkan kamera tersembunyi Tuhan ibarat matahari yang tidak pernah berhenti bersinar, akan menyoroti dan merekam apa yang saya lakukan nantinya sebagai pendeta HKBP. Tidak ada yang tersembunyi. Dangadong naholip. Hata-bata ido patardo songon idahan di balanga menang plastik. Ala sering merplastikkan ala nidui. Ya. Patardo saluhukna. Jala dia ke firman yang telah kita baca, kita imani. Rambut di kepala kita pun Tuhan bisa hitung. Dangadong naholip, tidak ada yang tersembunyi. The hidden camera, kamera tersembunyi Tuhan. Bukan per kakak ya, bukan per RT. Nanti one by one mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan. Sotung taduk muse aida ngawi Tuhan dong aku na mirip tuau dwi dohone Tuhan masoho ibarat kita bisa dijum ya, ibarat kalau kita melihat sesuatu ingin diperbesar dijum kelihatan ya, istilah Batakna lak salak sak taupi heiden. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Satu lagu yang familiar ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kita bareng-bareng rapnya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Hanya barisan ini dulu rapnya. Oh Tuhan, setelah ini barusan ini yang kencang dong. Dilanjut barisan ini. Bila semuanya refnya. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi
hidup ini sudah jadi berkat. Kalau tadi syair dikatakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, bila saatnya nanti saya sudah tiada lagi. Kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Hidup ini sudah jadi berkat. Adong dosa ada penidangion, dan ini pukulan bagi kita. Di saat seseorang sudah meninggal, biasanya bolo moding sasahala kan, medok kata mak, sian ale-ale, sian tulang, sudia kasih solhot, sudia nabur judo nama tahun, nabur judon, songonodon, songonon, alaya dong masalah medok, ale-ale na kebetulan. Ay mada yang kuna modingon gudang do si ingoton si nama tahun nama dingon alay nang adong si tiruon kata hasiru sama bigikan sakit hati kita. Banyak yang kita kenang dari dia tapi nggak ada yang diteladani. Itu tanda hidup jadi berkat nggak sih? Tentu enggak dong, ya. Sangobas dong lutong, sakidup lu. Hidup kita hanya sementara kok. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Bila saatnya nanti saya sudah tidak ada lagi. Hidup ini jadi berkat. Kedatangannya walaupun kita tidak tahu. Wahyu 3 ayat 11 dikatakan, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun yang mengambil. Dunia ini sangat berpotensi mengambil kebaikan manusia itu. Sosial, ekonomi dan lain sebagainya dengan dinamika bisa aja merubah seseorang. Apapun itu pada saat ini lilin Natal menyala di setiap manusia, di setiap orang. Agar kita bercermin sebelum LPJ itu kita serahkan masing-masing. Sebelum kita menyerahkan laporan pertanggungjawaban iman kita kepadanya, kita akan persiapkan. Ya, boleh bangga sebagai awang Kristen ausian haja Tiki hamek metotu. Saya sudah jadi Kristen sejak saya masih kecil, boleh. Tapi firman Tuhan mengatakan, ya akan tetapi banyak orang yang pertama bisa menjadi terakhir loh, ya. Dan boleh kita bangga sebagai orang Kristen. Tapi hati-hati dengan Matius 22 ayat 14, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Kalau dikasih pilihan, puaskah hanya terpanggil menjadi seorang Kristen atau ikut terpilih? Kalau boleh diberikan satu pilihan, A, hanya terpanggil saja, B, ikut terpilih. Pilih mana? A atau B? A atau B? Yang baris ini A atau B? Hanya 10 orang yang respon. A atau B? Di belakang pada ngomong tuh nggak kelihatan suaranya, nggak kedengeran. A apa B? Nah gitu dong. Ini ada yang kencang makannya kayaknya ini. A atau B? Yang pojok sana A atau B? Lebih kompak yang ini. Suaranya lebih merata. Di sini kayak ibarat gelombang tadi, ya. Hanya terpanggilkah atau ikut terpilih? Ikut terpilih kan? Jadi hati-hati. Wahyu 2 ayat 10c, setialah sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa akan kedatangan Tuhan. Tidak tahu kapan hari, tanggal, tapi dikala kita tetap memegang apa yang ada sama kita, kita tetap setia menantikan kedatangannya. Dan tidak hanya terpanggil tapi juga ikut
terpilih. Setuju katakan amin? Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah bergema di Advent yang pertama ini. Advent yang pertama memberikan satu warning kepada kami agar tetap setia kepada Tuhan walaupun goncangan demi goncangan dalam kehidupan kami bisa datang silih berganti. Mampukan kami menjadi jemaat yang setia di hadapan Tuhan, dan mampukan kami selama masih kami hidup ini sudah menjadi berkat buat sesama kami, tetangga kami, sektor kami, gereja kami, bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, disadarkan dengan LPJ, laporan pertanggungjawaban iman kami sebagai pendeta, sebagai sintua, sebagai ruas, apapun kami di hadapan Tuhan. Sungguh kamera tersembunyi Tuhan, di hidden kamera akan memberikan satu rekaman tentang apa yang telah kami lakukan di dunia ini. Tapi biarlah kami mengalahkan goncangan dunia. Lilin iman kami tetap menyala. Dunia ini tidak akan mampu untuk memadamkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh dengan iman kami tidak hanya terpanggil menjadi seorang Kristen, tapi juga terpilih penghuni kerajaan surga dengan mahkota kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berdoa buat Sinode Gudang 2-8 Desember, akan dimulai besok hingga 8, untuk memilih Eporus, Sekjen, Kabid, para preses yang baru periode 2024-2028. Mari Tuhan, Engkau boleh berbicara dalam Sinode Gudang HKBP. Biarlah orang-orang yang terpilih sesuai dengan kehendak Tuhan nantinya. Mari Tuhan juga, dikala kami akan mempersiapkan hati dalam menyambut Advent 1, 2, dan 3 dan Natal, Tuhan yang boleh membaharui setiap hati dan pikiran kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh sinodistan, khususnya yang mengikuti sinode dari HKBP Resort Serang, Pendeta Erwin, utusan Diakones Boru Siobing, dan utusan Sinode Gudang dan panitia, dan seluruh sinodistan yang boleh mengikuti sinode Tuhan. Biarlah mereka dilindungi Tuhan, baik pergi dan pulang nantinya membawa kabar sukacita kepada seluruh umat-Mu. Berdoa untuk seluruh jemaat HKBP Serang. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami. Bagi yang berulang tahun, berikan dia panjang umur senantiasa. Bagi yang sakit, mari Tuhan Engkau pulihkan dia, baik dalam pembaringan di rumah sakit ataupun berobat jalan. Yang bergumul dengan beberapa pergumulan dunia ini, mari Tuhan hadir untuk mengangkat segala beban mereka. Engkau hadir dalam segala pergumulan mereka, senantiasa dalam limpahan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, dikala kami ingat akan kewajiban kami, baik itu pelihan bulanan, baik itu untuk pelihan tahun, baik itu untuk diakoni. Mari Tuhan, kami hidup menjadi berkat buat gereja. Dengan segala kewajiban kami memberikan dengan senang hati. Bagi yang sudah memberi, terima kasih. Bagi yang belum memberi, mari Tuhan Engkau boleh gugah setiap hati kami. Dengan segala kewajiban kami memberikan dengan sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Sembah, sujud, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Amin.